Renungan Harian 4 April dari buku This Day in Baptist History dengan judul Dokter yang Memimpin Dr. Carey ke India. Nats yang diambil 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan Kolose pasal 4 ayat 14. Nama Dr. John Thomas hampir tidak dikenal di antara kaum baptis hari ini, tetapi Dr. Thomas dipakai luar biasa oleh Tuhan dalam membuka pintu gerakan misioneri modern. Dibesarkan dalam rumah tangga seorang diaken baptis di Inggris, John Thomas mendengar Injil pada usia muda. Namun ia belum diselamatkan sampai ia menyelesaikan pelatihan medis dan pernikahannya. Berpaling dengan semangat kepada kitab suci, ia menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dan kemudian ia berkata, jaminan pengampunanku dan kebahagiaan yang kekal melesat tinggi dan kuat. Dr. Thomas telah ditugaskan sebagai asisten dokter bedah di salah satu kapal His Majesty atau Raja Inggris dan berlayar beberapa kali ke India. Perusahaan Hindia Timur Inggris baru saja menjadi sebuah organisasi perdagangan dan kelak menjadi sebuah cabang dari pemerintah Inggris. Perusahaan itu sangat menentang pemikiran misi karena mereka hanya mencari keuntungan finansial. Namun beberapa pegawai yang melayani di India adalah orang Kristen dan membangun sebuah bangunan kecil di Kalkuta pada tahun 1715 sebagai tempat kebaktian mereka sendiri. Namun mereka masih tidak terlalu tertarik tentang keselamatan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan yang ada di sekeliling mereka. Dalam salah satu perjalanannya, Dr. Thomas menyampaikan firman Tuhan dan diminta untuk tinggal di India untuk berkhotbah. Dengan pengorbanan diri yang besar, Dr. Thomas mengalahkan rintangan-rintangan dan menerima undangan itu. Dalam waktu yang singkat, Dr. Thomas mengetahui bahwa doktrin-doktrin baptisnya tidak diterima oleh orang-orang Kristen Anglikan di India. Ia diancam tidak akan didukung secara finansial lagi apabila ia tetap mengajarkan baptisan selam. Menghadapi kesulitan secara finansial, Dr. Thomas pada tahun 1790 mulai merencanakan kembali ke Inggris. Pada waktu itu Tuhan sedang menggerakkan hati beberapa pelayan-pelayannya. Dan sementara Thomas sedang bekerja keras di India, William Carey, seorang pengkhotbah dan tukang sepatu, sedang terbuka matanya terhadap kebutuhan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ketika Carey menyampaikan khotbah terkenalnya yang menggerakkan hati orang-orang terhadap misi, Thomas sedang dalam perjalanan pulang menuju Inggris. Pada tanggal 2 Oktober 1792, Particular Baptist Missionary Society untuk menyebarkan Injil di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan terbentuk, tetapi ladang mana yang harus mereka masuk? Carey berpikir akan pergi ke Tahiti atau Afrika Barat. Samuel Piercy mengusulkan Palau Island, tetapi kemudian Dr. Thomas tiba. Dan Tuhan kita menarik perhatian organisasi yang baru terbentuk itu ke India. Pengumpulan dana digalang dan Carey dan Thomas ditugaskan pada tanggal 20 Maret 1793. Nyonya Carey tidak dapat pergi pada waktu itu, tetapi Carey telah membulatkan hati bahwa hal tersebut adalah pimpinan Tuhan. Sehingga pada tanggal 4 April 1793 hari ini, Carey dan Thomas menaiki kapal Earl of Oxford menuju Kalkuta. Namun ketika kapten kapal diberitahu bahwa ia akan kehilangan komisinya jika ia membawa para misioneri, kedua orang itu diturunkan di tepi pantai. Melalui kerja keras Thomas, perjanjian dibuat dengan sebuah kapal Denmark dan keputusannya berubah menjadi sukacita ketika Nyonya Carey dan anak-anak Carey dapat pergi juga. Mereka berlayar pada tanggal 13 Juni dan rencana Allah akan terpenuhi. Dr. John Thomas menderita banyak tragedi dan meninggal pada tanggal 13 Oktober 1801. Tetapi berkat pelayanan Kristus ini, kita berhutang karena dialah yang memimpin Carey ke India. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Pertama, Gereja Kristen Pembaptis Bayi tidak bisa menginjil karena mereka sendiri belum lahir baru. Misi dan penginjilan ke seluruh muka bumi bisa bergerak setelah gereja baptis bebas tanpa dianiaya lagi. Kublai Khan minta Marco Polo pulang bawa 100 guru kembali ke Cina. Tetapi sampai di Kublai Khan mati. Guru yang dia tunggu tidak datang.
Orang-orang di gereja yang doktrin keselamatannya sesat tak mungkin bisa ada keinginan menginjil. Karena diri mereka sendiri belum selamat, bagaimana mungkin bisa ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain? Jika dalam diri Anda juga tidak ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain, maka periksalah hati Anda. Poin kedua, mereka menentang penginjilan. Lihatlah kapten kapal sampai diancam akan kehilangan komisi jika bawa misioneri. Di Nusantara, Belanda juga melarang penginjilan kepada pribumi. Dutch Reformed Church menyelenggarakan kebaktian hanya untuk orang Belanda. Bahkan ada gereja yang di depan pintu terdapat tulisan anjing dan pribumi dilarang masuk. Iblis sungguh sangat licik. Pasukannya yang menyerang langsung, memakai kekerasan seringkali tidak membawa hasil yang diharapkannya. Maka iblis menyusupkan pasukan penyamarannya ke dalam gereja, menjadi guru, teolog, bahkan menjadi pemimpin. Banyak teolog sesat dimunculkan dan juga pengajaran yang bersifat menghambat pemberitaan Injil. Amatilah. Poin ketiga, William Carey disebut bapak misi modern. Dia dianggap misioneri pertama walau George Lely 10 tahun lebih awal. Dan sesudah Carey berhamburan misi ke berbagai penjuru bumi, Dr. John Thomas rupanya adalah orang yang sangat berperan menolong misioneri pertama itu, bahkan yang mengarahkannya memilih India. Sekarang Anda tahu mengapa gerejamu hanya pentingkan fasilitas, musik, dan lain-lain daripada penginjilan? Gereja yang terdapat kekacauan pada doktrin keselamatannya, misalnya mengajarkan bahwa orang masuk surga karena sudah dipilih sejak kekekalan, pasti tidak memiliki gairah menginjil dan tidak bisa menginjil, serta tidak ada semangat terlibat dalam penginjilan. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.